Untuk jok dia bagus ya modelnya, jahitannya rapi. Oke, ini jahitannya rapi banget. Di sini ada tulisannya, ini finishingnya untuk kulitnya oke lah, dan dia lumayan empuk juga. Oke, kembali lagi teman-teman semua di Wirasya Channel. Kali ini kita mau membahas e-bike ya, karena sekarang trennya untuk sepeda geser ke e-bike alias elektrik dan lain-lainnya. Jadi sepeda yang menggunakan tenaga bantuan untuk bergerak dan lainnya. Oke, sekarang di depannya sudah ada Langke Lacy. Nih, Langke Lacy e-bike tipenya G650. Ini berbeda ya dibandingkan versi yang 660 atau 600. Oke, tujuan saya memilih seri G650 ini yaitu alasan pertama, di depan ada suspensi. Tujuan ada suspensi di sepeda lipat ya, dan saya pilih yang sepeda lipat ring 20 agar tangan tidak cepat geringingan, istilahnya tidak cepat pegal. Terus kedua, ini di bagian belakang juga ada suspensinya, dimana suspensi belakang ini dia bisa 3 settingan ya. Ini paling empuk, medium, ini paling keras. Ini sengaja saya setting ke bagian paling keras karena BB saya sekitar 90 kg, tinggi 173, merasa pas di bagian ini. Kemarin di setting di sini, di setting di bagian medium, mentok-mentok terus, jadi nggak sip. Untuk lengka ini dia menggunakan seat post ukuran 33,9 ya, cukup besar. Untuk cranknya dia menggunakan power wheel. Ini 452 mata. Jadi teman-teman kalau mau upgrade tolong diperhatikan juga ini. Nah, di sisi sini ini lumayan mepet. Jadi ketika dia menggunakan gigi paling rendah, ini kalau kita naik ke 54, 56, saya yakin nanti ini akan kena di sisi sebelah sini. Kecuali teman-teman tidak pernah menggunakan gigi paling rendah ya. Jadi mungkin hanya gigi itu dari gigi 3 sampai gigi 7, ini sampai gigi 5 depan sampai 56 mata masih aman. Oke, untuk pedal masih menggunakan yang biasa, dia model lipat seperti ini. Untuk RD dia menggunakan Shimano Tourneo TZ yang seperti ini, dia standar. Di sini ada tulisannya 6 speed. Aslinya ini 7 speed. Nah, ini. Oke. Untuk dinamo belakang dia 48 volt 400 watt ya. Sorry kalau agak nggak kelihatan teman-teman semua. Oke. Untuk rantai sendiri dia menggunakan KMS, cukup bagus nih dan cukup bersih rantainya. Nah, untuk G650 itu dia dilengkapi rak bagasi belakang. Untuk welding pada sistem sasisnya dia bagus ya, rapi banget. Weldingnya di bagian sambungan. Oke, berikutnya lagi saya sukanya di swing arm bagian G3650 belakang. Ini dia modelnya banana arm ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri. Nah, dia modelnya kayak gitu ya. Dia unik swing arm belakangnya. Itu suatu hal nilai positif tambah bagi saya. Untuk semua weldingnya di sini bagus, rapi. Untuk finishingnya oke juga. Sudah menggunakan handle karet yang di sini ada handrestnya, baik kiri dan kanan. Oke. Untuk sistem brake dia menggunakan zoom. Ini size piringannya 160, standar seperti ini. Ini sudah zoom seri berapa ini, CX100 atau berapa gitu. Oke. Nah, di sini ada yang unik ya dibandingkan seri G650 yang sebelumnya. Jadi saya sempat browsing dulu ya. Sempat browsing dulu sebelum lihat unit ini. Nah, ini saya ambil di Jaknot. Sekarang ada tulisan ini, Tough Sport. Padahal di versi yang dulu ini nggak ada, tapi tulisan ini. Nah, ini Langke Lacy-nya tuh besar di sini. Entah kenapa sekarang kok ada tambahan Tough Sport ini, tulisan Langke Lacy-nya nggak sebesar itu. Kemudian ada beberapa tambahan tulisan juga di bagian atasnya. Cuma dari jauh ya jadinya jadi agak gimana gitu, ada tulisan segede ini di sebelah sini. Ada beberapa petunjuk juga di sini bisa kita perhatikan kalau kita mau scan dan lain-lain. Berikutnya, nah ini sekarang sudah ada mata kucingnya ya. Ini
Sebelumnya sih versi yang awal dulu di sini nggak ada ini, nggak ada reflektor kuningnya, dan di sini ada stiker. Dia model stikernya seperti yang ada di G100. Dia modelnya seperti ini. Ini malah lebih keren gini, sekarang diganti menggunakan reflektor berwarna kuning. Untuk ban dia menggunakan CST BFT, size-nya itu ya 20x240, dan ini besar memang, cuma ternyata dia kayak balon, jadi besarnya besar enteng ya. Jadi ini empuk banget, benar-benar empuk. Padahal peleknya sendiri tapaknya sempit loh nih. Bisa kita gunakan ban size 20 175 atau 190 nih, masih bisa, karena ini tapaknya sempit sekali. Nah kan cuma segitu tapaknya. Untuk disc brake depan finishingnya bagus ya, karena dia made in dari Zoom. Nah untuk suspensi depan ini memang akan beroli ya, tapi kita anggap ini sebagai grease aja. Jadi untuk awal-awalnya memang akan beberapa kali basah, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Suspensi motor pun kadang-kadang begitu. Jadi di bagian awal setelah kita beli kendaraan, dia pasti akan selalu basah di bagian depan karena proses pergerakan awal. Nah di sini ada logo. Nah uniknya di sini ini semacam di repaint kalau teman-teman perhatikan. Jadi warna merah dan warna hitam ini dia ada perbedaan ketinggian. Saya kira sih awalnya ini stiker, cuma ternyata ini semacam di repaint ulang. Berbeda dengan hitam yang ini rata. Nah cuma yang hitam yang ini yang ada tulisan top sportnya ini semacam di repaint. Jadi beda ya. Nih ini jadi kelihatan banget nih bedanya nih. Hitam yang ini sama yang ini itu ada beda ketinggian. Jadi semacam di repaint ulang. Ini awalnya saya kira stiker, ternyata bukan stiker. Untuk finishing oke, semuanya bagus dan rapi. Untuk fungsi baik shock breaker depan maupun shock breaker belakang berfungsi baik. Nanti untuk shock breaker belakang akan kita bahas secara terpisah ya. Kenapa saya pilih settingan yang ini dibandingkan settingan yang ini itu tadi. Terus beberapa tips juga untuk ini teman-teman yang pakai G650 kan berisik banget nih kalau kelihatan jalan rusak grodok. Nah ini saya ikat menggunakan kabel tie. Jadi di situ ada kabel tie yang saya ini jadi saya lubang dulu, ini reflektor dilepas, kemudian disangkutkan di sisi situ. Nah ini mungkin teman-teman bisa perhatikan. Jadi di sisi dalam reflektor itu di bagian bawah bisa digunakan untuk mengikat spanduk belakang agar tidak terlalu berisik. 7 speed. Cuma entah kenapa mungkin settingan RD nya belum pas. Dia untuk low nya nggak bisa sampai yang super low, dia cuma bisa sampai sini. Tapi nggak masalah karena gigi 1 akan jarang dipakai. Pedal assist sendiri saya sering start dari gigi 2 malah. Oke. Untuk jok dia bagus ya modelnya, jahitannya rapi. Oke, ini jahitannya rapi banget. Di sini ada tulisannya, ini finishingnya untuk kulitnya oke lah, dan dia lumayan empuk juga. Nah untuk area stang, brake dan lain-lainnya oke ya. Ini keluaran Zoom. Di sini untuk finishing kabel-kabelnya juga bagus, dia lebih rapi. Semuanya ini di rapi ya. Nah ini shifter untuk 7 speednya, dia modelnya seperti ini. Untuk settingan ini ya e-bike nya standar, mungkin teman-teman semua kalau lihat di channel lain akan banyak settingan-settingan yang ini. Defaultnya kalau kita on kan dia akan hidup di assist, langsung di pedal assist 1. Di sini bisa kita setting macam-macam untuk memudahkan dalam kita bersepeda. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman semua sedikit review saya mengenai Lengkalesi tipenya G650 4, ini dia 48 volt ya, 48 volt. Sementara kalau yang G100 ini 36 volt. Baterainya memang lebih besar nih dibandingkan dengan G100. Dan memang joknya pendek ya, tapi komposisi saya untuk tinggi 173 ini semuanya sudah pas.
Oke, mungkin segitu dulu teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Ditunggu ya video-video baru yang lainnya mengenai G650 maupun G100. Nanti akan kita upgrade dan lain-lain akan saya masukkan ke video. Oke, terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua.